Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Berhandi dari kelas 6 ATI reguler pagi NPM 17630176. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang manajemen perangkat lunak. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring berjalannya waktu. Agar proses manajemen berjalan lancar, diperlukan sistem serta struktur organisasi yang solid. Pada organisasi tersebut, seluruh aktivitas haruslah berorientasi pada pencapaian sasaran. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menuangkan konsep ide-ide manajemen. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian tanggung jawab yang berhubungan erat satu sama lainnya. Yang kedua, pengertian proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret serta harus diselesaikan dalam satu periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat dalam suatu dan alat-alat yang terbatas dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Menurut D.T. Cleland dan W.R. King, proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian manajemen proyek yaitu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi yang mempergunakan personil untuk ditempatkan pada tugas tertentu dalam proyek untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan sumber daya tertentu. Lalu tujuan manajemen proyek itu suatu proyek pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam mencapai tujuan tersebut, suatu proyek biasanya mempunyai kegiatan yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan akhir tertentu. Proyek dapat dibagi menjadi sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan dengan batas waktu tertentu untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan dengan tepat waktu. Ciri-ciri manajemen proyek itu mekanisme proyek dalam hubungannya dengan pengelolaan, organisasi, dan sumber daya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Yang kedua, pembawa tunggal untuk mencapai satu tujuan proyek. Yang ketiga, memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya. Yang keempat, bertanggung jawab, menyatukan orang-orang dari berbagai fungsi atau disiplin yang bekerja. Dan yang terakhir, memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya. Langkah-langkah atau proses membuat proyek perangkat lunak. Yang pertama itu definisi masalah. Dilakukan setelah manajemen memutuskan apakah request yang diajukan calon pelanggan diterima atau tidak. Request pelanggan dan beberapa komentar yang dipegang manajemen selanjutnya diserahkan kepada manajer proyek untuk memulai sebuah proyek. Yang kedua itu analisis proses. Manajer proyek akan memulai sebuah proyek dengan mengerti model proses bisnis. Manajer proyek setidaknya harus familiar dengan proses-proses bisnis pengguna sebelum membangun pekerjaan tersendiri. Dalam menyelesaikan proyek, termasuk menetapkan masalah yang terjadi dalam sistem yang sedang berjalan, menetapkan tujuan dan goal, dan mendaftar kendala sistem berjalan lainnya. Lalu deskripsi fungsional. Setelah mengadakan proses analisir, manajer proyek kemudian membuat deskripsi fungsional. Deskripsi fungsional menetapkan kebutuhan-kebutuhan sistem dan menyediakan requestor dengan statement yang jelas mengenai kapabilitas operasional yang akan dibangun. Yang keempat itu desain sistem. Dalam fase desain, kebutuhan-kebutuhan fungsional dibangun dan dipengaruhi lebih lanjut. Kemungkinannya beberapa pendekatan alternatif bias terkonsep dan dibandingkan dari sudut biaya dan faktor keuntungan. Contoh seperti form, laporan, screen, dan dokumen-dokumen sistem lain.
bias disisipkan jika proyek berbentuk software. Diagram fisik dan logika disiapkan jika proyek berbentuk jaringan komputer. Dianjurkan sekali untuk membuat prototipe agar user mempunyai kesempatan untuk mengembangkan desain. Untuk proyek desain software, struktur file dan desain laporan harus disempurnakan. Untuk semua proyek, pengaruh pada sistem dan jaringan harus ditentukan sebelum desain disetujui. Selama fase desain, manajer proyek sebaiknya membuat life cycle manajemen dan memperoleh persetujuan jika diperlukan. Yang pertama itu pembuatan sistem. Selama proses ini, desain sistem sudah diimplementasikan. Yang kedua, pengujian produk. Lalu pelatihan user atau pelanggan. Lalu dokumentasi. Dan terakhir operasi. Dan yang paling terakhir itu evaluasi. Semua tim proyek berkontribusi terhadap manual proyek dan mengirimkannya kepada manajer proyek untuk dikonsolidasikan. Kemudian manajer proyek akan mengcompile ke dalam rekaman tertulis untuk referensi selanjutnya dan dimintai dengan dokumentasi lain untuk proyek tersebut. Jika dapat digunakan, manajer proyek akan menyiapkan sebuah rencana aksi ke depan jika memungkinkan dilakukan upgrade produk dibuat. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas yaitu 1. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada dasarnya yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua itu langkah-langkah atau proses membuat proyek perangkat lunak. Yang pertama adalah definisi masalah, analisis proses, deskripsi fungsional, dan pembuatan sistem. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.